Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada minggu pagi hari ini kita kembali dapat beribadah bersama-sama. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap kehadirat Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri, kita pujikan Berilah Hormat Padahu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 68 ayat 2 hingga yang kelima. Mazmur 68 ayat 2 hingga yang kelima. Berbunyi demikian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam satu minggu ini, saya percaya bahwa kita sudah mengalami anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan. Namun kita juga seringkali gagal, baik dalam pemikiran kita, perkataan kita, juga tindakan kita. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil waktu sejenak. Kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan.
Bapa kami surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali ke hadapan Tuhan. Kami ada orang-orang berdosa yang seringkali menyakiti hati Tuhan, yang tidak tahu akan kehendak Tuhan. Bahkan kami tahu kehendak Tuhan tapi kami tidak melakukannya. Kami orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Kami orang-orang yang keras hatinya. Kami orang yang suka berontak di hadapan Tuhan. Baik secara pikiran kami, hati kami, perkataan kami, tindakan kami jahat di hadapan Tuhan. Kami seringkali menyakiti saudara seiman kami. Kami juga seringkali tidak melakukan tanggung jawab kami sebagai orang anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mohon belas kasihan Tuhan untuk terus memimpin, memulihkan, dan memurnikan hati kami dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terdapat dalam Mazmur 86 ayat 5. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Saudara sekalian, saya mengundang kita semua berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Amsal 18 ayat 12. Amsal 18:12 berbunyi demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Kita akan menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, karena kami ada hanya karena anugerah-Mu. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau katakan, kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love. Because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I
katakan terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita. Kita mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima.
Mazmur 31 ayat pertama sampai kelima. Kita akan membaca bersama-sama. LAI memberi judul Aman dalam Tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, bahkan menjadi teguran, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Selidikilah aku Tuhan, selidikilah hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku. Ini hati kami Tuhan, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kami lihat segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Shalom. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Dengan sukacita dari Tuhan, anugerah Tuhan yang membuat kami bisa beribadah kembali. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, yang penuh kelemahan ini Tuhan, supaya bisa menyampaikan, menguraikan firman Tuhan dengan bertanggung jawab. Juga berkati setiap kami mendengarkan, biar kami fokus, konsentrasi, menikmati setiap firman Tuhan disampaikan, dan juga boleh menjadi teguran, penghiburan buat kami semua. Tolonglah kami semua, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan berbicara sebuah topik yang mungkin tidak populer di beberapa kalangan orang Kristen, atau bahkan menjadi topik yang sering dihindari. Saya akan membahas tentang bahayanya meninggikan diri. Bahayanya meninggikan diri. Kita akan buka Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga ayat ke-17. Saya akan membaca mulai dengan ayat 4 dan 5. Kemudian kita lanjutkan ayat 12 sampai 17. Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab kita masing-masing. Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak-Saudara sekalian, berapa bulan yang lalu, saya masih ingat persis berapa bulan yang lalu, saya mengalami pertengkaran hebat dengan istri saya. Sebenarnya hal ini hal yang sangat sederhana, tetapi karena sombong ya, mungkin karena keegoisan saya tidak terima dengan masukan istri saya, lalu terjadilah percecokan dan pertengkaran yang hebat. Sampai akhirnya saya emosi, lalu saya melemparkan, merusak sepeda anak saya, mengekspresikan bahwa saya sedang marah. Kemarahan saya itu akhirnya membuat saya sadar bahwa sebenarnya saya orang yang sangat sombong, orang yang sangat egois. Mengapa demikian? Karena awalnya adalah istri memberikan masukan, tapi saya tidak terima. Saya menganggap saya lebih pintar daripada istri saya. Saya menganggap saya lebih hebat daripada istri saya, sehingga saya beraksi dengan emosi saya. Akibatnya apa? Ketika saya emosi dan sombong dan saya marah, akhirnya anak jadi korban. Sepeda, barang-barang juga rusak. Karena apa? Karena ego saya, karena kesombongan saya. Pernah juga, berapa minggu yang lalu juga saya pernah berargumen dengan keras dengan rekan pelayanan saya di gereja ini. Masalah ini sebenarnya juga bukan masalah yang besar. Karena mungkin saya gengsi dan saya tidak mau mengalah, sehingga saya terus berdebat dan berargumen untuk hal yang sebenarnya sudah selesai. Lagi-lagi saya berpikir bahwa saya sangat sombong sekali, Bapak sekalian, karena saya menganggap mungkin saya seorang hamba Tuhan, menganggap bahwa saya lebih tahu, menganggap saya lebih banyak belajar, sehingga kesombongan itu muncul, sehingga rasa gengsi itu mengalahkan saya. Pernah juga terakhir, Bapak sekalian, jadi kalau saya masih bukan dosa-dosa kesombongan saya banyak sekali. Tapi yang terakhir, pernah anak saya ya di rumah memberikan masukan ya tentang firman Tuhan, menegur saya karena saya pernah menegur anak saya untuk tidak bermain HP atau harus selalu berdoa sebelum tidur dan sebagainya. Tapi ketika anak saya menegur saya,
karena saya tidak berdoa dan saya bermain HP dan saya menganggap masukan anak saya itu sesuatu yang tidak penting. Saya menganggap anak saya tidak ngerti apa-apa dan itu bagi saya adalah kesombongan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak sekalian melihat bahwa kesombongan yang saya lakukan itu membahayakan banyak hal. Merusak hubungan saya dengan istri, merusak hubungan saya dengan anak-anak, merusak hubungan saya dengan rekan pelayanan di gereja, bahkan bisa merusak komunitas di tempat pelayanan saya. Mungkin bisa dibilang bahwa saya orang yang sangat munafik. Nah, itu benar. Di gereja saya menjadi orang yang sangat baik, orang yang menampilkan orang yang sangat saleh. Mungkin menganggap saya berusaha menampilkan diri sebagai orang yang sabar, tapi di rumah saya menjadi seorang monster yang menakutkan. Ketika istri memberikan masukan, saya menjadi orang yang sangat ganas. Dan itu semua karena saya sombong, Bapak sekalian. Bapak bisa melihat betapa bahayanya sombong itu. Karena itulah kita harus belajar hari ini. Bahayanya meninggikan diri. Saya menyampaikan ini juga sebenarnya saya tidak berani menyampaikan. Tapi karena saya tahu ini kebenaran dan kita harus belajar bersama-sama. Kita perlu namanya progres. Maka saya menyampaikan topik ini. Yaitu bahayanya meninggikan diri. Bapak sekalian, kalau kita melihat di ayat Yohanes pasal 13 ayat 45, ini merupakan tindakan Yesus bagaimana mengajarkan yang berlawanan dengan meninggikan diri. Kita tahu bahwa jalan-jalan kuno zaman dulu, orang kalau berpergian keluar kota dan pulang atau masuk ke rumah seseorang, setiap orang atau setiap rumah, setiap tempat selalu menyediakan tempat cuci kaki, ya, untuk membersihkan kaki-kaki mereka. Memang zaman dulu jalan-jalan itu penuh dan debu dan kotor sekali, dan sandal yang mereka kenakan itu juga kotor. Nah, mungkin berbeda dengan protokol sekarang. Kalau karena corona ini, sehingga setiap tempat disediakan air bersih, sabun untuk cuci tangan. Tapi zaman Tuhan Yesus, semua rumah menyediakan tempat cuci kaki, karena memang kondisi harus cuci kaki. Dan biasanya tugas ini dilakukan oleh seorang budak. Itu pun budak non-Yahudi, atau bisa juga seorang wanita non-Yahudi. Bisa dikatakan bahwa mencuci kaki adalah pekerjaan yang sangat kasar, pekerjaan yang sangat kotor untuk budak yang paling rendah. Bahkan dikatakan, ya, saya baca ada beberapa tafsiran setuju. Bahkan zaman Tuhan Yesus ada rabi-rabi yang mengajarkan Taurat kepada murid-muridnya. Itu juga mengajarkan tentang rendah hati. Tapi rendah hati mereka terbatas, tidak sampai harus mencuci kaki. Jadi bisa dikatakan bahwa ini budaya yang sangat memalukan. Rasa malu dan tidak terhormat kalau jika seseorang itu mencuci kaki orang, apalagi dia bukan budak. Kita melihat sekarang, Bapak Saudara sekalian, Yesus Kristus bukan budak. Yesus Kristus bukan non-Yahudi. Bahkan Yesus Kristus adalah seorang pemimpin, seorang guru. Tapi Yesus menembus semua batasan itu. Yesus menabrak budaya-budaya saat itu yang orang anggap itu sesuatu yang memalukan, tapi justru Yesus melakukannya. Kita lihat, ya, ayat 4 dan 5. Dikatakan bahwa Yesus bangun lalu menanggalkan jubahnya. Bapak Saudara sekalian, tindakan Yesus di dalam ayat 4 dan 5 memperlihatkan bahwa Yesus memposisikan sebagai budak yang paling rendah. Dianggap sebagai melakukan pekerjaan kotor. Misalnya kalau kita tanya, ya, jika Yesus meminta salah satu muridnya untuk mencuci kaki Yesus, saya yakin pasti ada murid yang mau. Tapi bagaimana kalau diminta untuk mencuci semua kaki muridnya? Itu mungkin masih menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena saat itu kita tahu bahwa di dalam Lukas pasal 22, 24, 27 itu melaporkan bahwa mereka sedang lagi bersaing, perselisihan tentang siapa mereka di antara mereka yang paling besar. Dan ini bukan waktu yang tepat untuk mengambil peran sebagai pelayan, sehingga mereka gengsi. Mereka akan ingin berusaha menampilkan orang yang paling hebat di situ. Tapi Yesus mengajarkan bahwa rendah hati itu harus menjadi gaya hidup mereka. Tinggi hati harus dihancurkan, tinggi hati harus dikikis. Dan dikatakan bahwa tidak ada satu dokumen pun di dunia kuno, baik dunia Yunani, Romawi, yang pernah seorang pemimpin itu melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Belum pernah ada. Baru pertama kali seorang guru dan seorang Tuhan yang melakukan pekerjaan kotor ini.
Bapak sekalian, bukannya kita juga seringkali menjadi murid-murid Yesus yang tidak mau melakukan pekerjaan kotor karena kita gengsi, atau kita tidak mau ambil peran seorang pelayan karena kita anggap itu suatu tindakan yang tidak terhormat, tindakan yang memalukan. Kita menganggap bahwa pekerjaan itu layak untuk orang lain yang sudah ada job desk-nya, yang sudah ada pekerjaannya. Banyak, termasuk saya, Bapak sekalian, tidak disadari saya juga menjadi orang yang sangat sombong. Bagaimana saya tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang saya anggap saya tidak layak melakukannya. Kita lanjut. Dikatakan bahwa Yesus membuka jubahnya, ya. Kemudian dikatakan Yesus mengikat di pinggangnya dan kain lenan, lalu menyeka kaki murid-muridnya. Bapak sekalian, kata melepaskan pakaian itu sama artinya ketika menyerahkan hidupnya kepada murid-muridnya, kepada domba-domba. Ini berarti sebenarnya tindakan cuci kaki terhadap murid-muridnya merupakan gambaran ketika Yesus menyerahkan hidupnya kepada murid-muridnya. Artinya Yesus melakukan ini bukan karena untuk pencitraan, bukan, tapi Yesus melakukan ini karena memang benar, karena kasihnya, didorong karena kasih dan pengorbanannya. Ini yang penting kita lakukan, Bapak sekalian, bahwa kita harus menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar berkorban, melayani dengan penuh kasih. Menariknya, Bapak sekalian, kalau kita lanjut melihat, ya, bahwa Yesus dikatakan menggunakan pola seorang rabi zaman Tuhan Yesus, yaitu Yesus melakukan pengajaran yang bukan hanya mengajar teori, tapi mengajarkan langsung praktek. Kemudian muncul pertanyaan, lalu muncul interpretasi dari murid-muridnya. Pasti murid-murid akan bertanya, kenapa Yesus melakukan itu? Nah, kita tahu ayat selanjutnya, ayat 12 dan 17, Yesus memberikan teguran yang keras dan himbauan untuk murid-muridnya melakukan teladan itu. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan Bapak sekalian, ada sebuah buku yang sangat bagus, yaitu Dangerous Calling, panggilan yang berbahaya, ditulis oleh Paul David Tripp. Di dalam buku ini dia mengungkapkan daftar dampak orang yang meninggikan diri. Jadi ada bahayanya meninggikan diri. Saya akan membacakan dampak-dampak yang ditulis oleh Paul David Tripp ini. Yang pertama, orang yang meninggikan diri akan menyebabkan kita membuka apa yang seharusnya disimpan secara pribadi. Apa yang maksudnya? Contohnya seorang Farisi. Farisi menganggap hidup mereka itu mulia, sehingga mereka cepat sekali mempertontonkan kemuliaan mereka di depan banyak orang. Dikatakan bahwa seperti halnya dengan kita. Orang yang biasa sombong, itu biasa cenderung menceritakan kisah-kisah pribadi yang membuat kita menjadi seorang pahlawan. Atau dikatakan bahwa kita mencari cara bagaimana kita membicarakan perbuatan baik kita di depan umum. Bahkan karena kita menganggap kita layak dipuji, kita akan mencari pujian orang lain dengan cara apa? Dengan cara menyajikan diri sebagai orang yang saleh. Ini bahaya yang pertama. Yang kedua, meninggikan diri itu menyebabkan apa? Menyebabkan kita berfokus pada diri kita. Kita semua tahu ini, dan bahkan kita semua pernah melihat ada orang seperti ini. Kita semua pernah tidak nyaman oleh hal ini, dan bahkan kita semua pernah melakukannya, yaitu apa? Berfokus pada diri kita sendiri. Orang sombong cenderung terlalu banyak bicara tentang dirinya, seperti saya. Orang sombong cenderung menyukai pendapat mereka daripada pendapat orang lain. Orang sombong menganggap kisah mereka lebih menarik daripada orang lain. Orang sombong menganggap mereka lebih tahu dan lebih paham daripada orang lain. Bahkan orang sombong menganggap mereka berhak didengarkan. Jadi orang sombong biasanya bermegah atas apa yang mereka tahu dan apa yang mereka lakukan. Dan seringkali mereka membicarakan keberhasilan-keberhasilan mereka. Orang sombong tidak bicara tentang kelemahan. Mereka tidak mau bicara tentang kegagalan. Mereka tidak mau bicara tentang mengakui dosa. Jadi biasanya orang sombong itu lebih senang menunjukkan dirinya sebagai orang yang hebat daripada menceritakan bagaimana dia mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang meninggikan diri itu bisa menyebabkan apa? Kita bicara ketika harusnya kita diam. Orang yang meninggikan diri membuat kita harusnya kita bicara. Harusnya kita bicara, tapi kita harusnya membuat kita bicara, harusnya kita diam.
ketika kita berpikir bahwa kita sudah berhasil, ya, ada seorang Kristen kalau orang-orang percaya sudah menganggap kita berhasil, dan kita memberikan perhatian, bahkan kita menganggap bahwa pikiran, pandangan, sudut pandang kita harus diterima setiap percakapan atau setiap pertemuan yang ada. Dan biasanya kita lebih nyaman untuk menguasai pembicaraan dalam pertemuan. Kita menganggap bahwa nasihat-nasihat, masukan-masukan orang lain itu tidak begitu penting. Kenapa? Karena kita ingin lebih banyak bicara daripada diam. Harusnya kita diam. Kemudian keempat, orang yang meninggikan diri juga menyebabkan kita apa? Harusnya diam. Menyebabkan kita diam, harusnya kita berbicara. Seringkali kalau kita udah mulai nganggap kita berhasil, nganggap orang yang seperti saya gini, saya nganggap, wah saya pikir saya udah hebat, sehingga ketika ada pertemuan, ada persekutuan yang kecil, saya tidak mau datang. Dan ketika ada rapat, ada masukan, saya tidak memberikan masukan. Saya tidak mempertajam ide yang ada, karena saya anggap tidak penting dan sebagainya. Kelima, meninggikan diri bisa menyebabkan kita apa? Meninggikan diri bisa menyebabkan kita terlalu peka akan pendapat orang lain. Orang yang menganggap diri sudah berhasil akan menjadi terlalu peka terhadap apa? Tanggapan orang tentang diri mereka. Dia selalu bersemangat memperhatikan tanggapan orang terhadap pelayanan dia. Bahkan dikatakan bahwa mulai membentuk hal-hal yang kita katakan dan lakukan supaya kita bisa mendapatkan penerimaan dari orang lain. Kita jatuh dalam hal apa? Untuk berusaha menyenangkan banyak orang. Dan saya pernah melakukan ini, Bapak Saudara sekalian. Di dalam persiapan khotbah, di dalam menyampaikan khotbah, saya memperhatikan reaksi orang mendengar khotbah saya. Saya menjadikan ukuran kepuasan saya ketika responnya orang-orang. Dan sebenarnya saya sedang menyingkirkan kemuliaan Tuhan di dalam pemberitaan khotbah saya dan lebih memperhatikan kemuliaan saya. Kemudian keenam, meninggikan diri bisa menyebabkan kita tidak peka, justru tidak peka terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita pikir sudah berhasil, lalu kemudian kita tidak peka orang-orang yang pikir tentang kita, sehingga kita terlalu yakin, ya, bahkan kita menganggap kalau pikiran, ide, tindakan, perkataan, rencana, tujuan, sikap, atau usulan kita harus dinilai orang lain. Tidak perlu dinilai orang lain. Kita yakin bahwa semua pikiran kita tidak perlu dinilai orang lain. Kenapa? Karena kita menganggap kita sudah hebat. Dan kita anggap kita sudah lebih pintar daripada orang lain. Yang ketujuh, meninggikan diri bisa menyebabkan kita menolak, menghadapi, dan mengakui dosa, kelemahan, dan kegagalan kita. Mengapa kita bisa kesal dan merasa tegang ketika ditegur? Mengapa kita merasa semua membela diri? Mengapa kita semua menyalahkan orang lain ketika kita salah? Bahkan kita katakan bahwa kita seringkali tidak menerima peringatan, teguran, pertanyaan, kritik, dan sebagainya. Dan kita menganggap itu semua tidak penting buat kita. Dan saya pernah mengalami fase ini. Bagaimana ketika masukan yang baik diberikan kepada saya, tapi saya dengan sombongnya, bahkan dengan tidak terimanya, saya bergumul dalam hati saya. Bapak Saudara sekalian, sebenarnya ketika kita mengakui dosa kita, mengakui kelemahan kita, atau kita menerima masukan orang lain, itu tidak membuat kita menghalangi kita untuk bertumbuh. Justru itu adalah kasih karunia. Artinya apa? Allah itu mengasihi kita sehingga Allah meletakkan kita di tengah-tengah komunitas di mana orang-orang yang memberikan masukan ada sebagai apa? Orang yang menegur, bahkan yang menyelamatkan untuk mengubahkan kita. Dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menegur kita. Yang kedelapan, meninggikan diri bisa menyebabkan kita iri hati melihat berkat orang lain. Kita akan iri hati ketika melihat orang lain menerima berkat yang harusnya kita lebih layak mendapatkannya. Bahkan kita seringkali menganggap Allah itu tidak adil. Kenapa Tuhan memberikan kepada dia bukan kepada saya? Sehingga kita tidak ingin melakukan apa yang benar. Karena melihat tidak ada bedanya lagi. Wong saya tidak dapat apa-apa kok. Orang sombong yang kesembilan, orang sombong itu bisa menyebabkan apa? Lebih mencari kedudukan daripada tunduk
bersikap tunduk. Mencari posisi, kuasa, dan kedudukan daripada tunduk kepada raja yang kita layani. Dan ini membuat kita apa? Membuat kita meminta dilayani. Harusnya kita melayani. Membuat kita menuntut orang lain yang harusnya kita belum tentu bisa lakukan tuntutan kita itu. Bahkan kita membuat agenda kita daripada membuat tunduk pada agenda Allah. Dikatakan bahwa kita sesungguhnya sedang melayani seseorang, meninggikan seseorang, tapi orang itu bukanlah Yesus Kristus, tapi orang itu adalah kita sendiri. Yang ke-10, yang terakhir, meninggikan diri bisa membuat kita mengendalikan pelayanan, bukannya mendelegasikannya. Orang yang terlalu percaya diri, yang menganggap bahwa dia sudah hebat, menganggap diri paling mampu dalam lingkungan pelayanan kita, sulit untuk mengakui dan menghargai karunia orang lain yang diberikan oleh Tuhan. Kita sulit untuk proses komunitas di dalamnya. Kita sulit untuk mempercayakan pelayanan kepada orang lain. Sehingga ada pertanyaan begini, mengapa saya harus menyerahkan pada orang lain hal yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Bapak-Ibu sekalian, kesombongan akan menghancurkan hidup kita, akan menghancurkan pelayanan kita. Dan itu semua saya sudah pernah lakukan, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini adalah dosa-dosa saya. Mari kita cek, Bapak-Ibu sekalian, apa kita melakukan hal itu? Atau kita sedang masuk dalam proses itu? Mari kita tutup dengan sebuah ayat yang kita baca, 12-17. Dikatakan di apa? Bahwa Yesus berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka, mengertikah engkau? Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Yesus berkata, aku guru dan Tuhan. Apa yang kau lihat, lakukanlah. Dikatakan orang yang melakukan, itu akan berbahagia. Jika kamu tahu semua ini, ayat 17, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita mungkin sudah sering dengar tentang khotbah ini. Kita rendah hati, rendah hati, rendah hati. Bahkan kita tahu bahwa meninggikan diri itu dosa. Tapi kita tidak cukup hanya tahu, Bapak-Ibu sekalian, tapi kita harus bisa melakukannya. Dan dikatakan kita berbahagia kalau kita melakukannya. Bagaimana kita bisa supaya mengalahkan kesombongan itu? Bagaimana kita bisa tetap rendah hati? Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Ini fakta saya pernah alami, dan ini tentang, sekali lagi tentang anak saya, Tien. Pernah suatu saat di sore hari, saya masih ingat persis, itu istri saya menceritakan tentang pengorbanan istri saya terhadap Tien. Bagaimana dulu mama mengandung 9 bulan, lalu mama kesakitan, melahirkan Tien sampai kesakitan, berdarah, kemudian merawat Tien, mandikan Tien, menyuapin Tien. Pokoknya istri saya menceritakan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Dan saya kagetnya adalah Tien langsung menangis, Bapak-Ibu sekalian. Dia menangis, terseduh-seduh. Lalu saya tanya, kenapa Tien kamu menangis? Dia bilang, iya, saya selama ini menjadi anak yang tidak baik. Saya nakal, saya suka melawan papa dan mama. Dia merasa bersalah. Kenapa? Karena dengan mengingat pengorbanan mamanya dan papanya, dia akhirnya disadar bahwa selama ini hidupnya tidak baik. Bapak-Ibu sekalian, cara untuk tetap rendah hati dan supaya tidak sombong, saya pikir kita bisa sama dengan Tien, yaitu apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat kebaikan Tuhan dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita, memilih kita, menolong kita, menguduskan kita, ya, menebus kita orang-orang berdosa ini, yang jahat, yang kita seringkali nakal, yang berontak terhadap Tuhan. Tapi ketika kita mengingat kasih anugerah Tuhan, kita jadi sadar, kita siapa diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Dan pesan firman Tuhan hari ini khususnya untuk saya. Siapa saya di hadapan Tuhan? Saya orang yang sangat berdosa, Bapak-Ibu sekalian. Dan sekarang saya bisa melayani, bisa studi lanjut. Itu bisa membuat saya sombong. Tapi kalau saya belajar untuk tetap ingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, saya berharap saya bisa terus mengkikis kesombongan saya.
Bapak sekalian, mari saya mengajak kita semua. Coba kita merenungkan kembali. Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa peninggian diri, kesombongan harus dihancurkan. Dan kerendahan hati harus menawan hati kita dan menjadi gaya hidup kita. Memang tidak gampang, tapi Tuhan Yesus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menegur kita semua dan mengajak kita kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu telah berhenti berbicara yang sederhana, namun kami tetap belajar bagaimana menjadi pelaku-pelaku firman dan bagaimana kami harus tetap rendah hati dan bahayanya meninggikan diri, supaya kami peka Tuhan, supaya kami sadar bahwa kami orang-orang yang seringkali sombong. Kesombongan itu bagian dari hidup kami, bahkan menjadi gaya hidup kami. Tapi mulai pagi hari ini Tuhan, kami belajar untuk mengkikis kesombongan kami, terutama hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu bukan, biar hamba-Mu tidak hanya pintar bicara, biar hamba-Mu ini bukan hanya pintar menyampaikan firman Tuhan, tapi biar hamba-Mu dimampukan juga ada kemauan untuk melakukan firman Tuhan, dibuktikan dengan hidup rendah hati dari tutur kata, sikap, dan tindakan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus ini, di minggu ini. Kami berdoa di Butari 3 Agustus, berdoa adik Sevin 9 Agustus, juga saudara Rayli 9 Agustus. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak hamba-Mu ini yang berulang tahun. Berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, masa depan, semua harapan, dan terutama iman mereka supaya semakin bertumbuh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa mengingat untuk saudara kami Bang Tunis yang sudah berangkat pulang ke Kalimantan. Kami berdoa Tuhan secara khusus supaya Bang Tunis di sana tidak berhenti melayani, tapi terus melayani dengan semangat dan menjadi berkat, dan bahkan bisa berhasil dalam pelayanan maupun pekerjaan. Berdoa untuk masa depan Bang Tunis supaya di sana tetap juga Bang Tunis boleh tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami bersyukur dan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita siapkan persembahan kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi persembahan kita. 1 Tawarik 16 ayat 29. 1 Tawarik 16:29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucap syukur, berterima kasih di dalam kehidupan saya secara pribadi selama saya berada di GKRI Misi LPM. Saya mengucap syukur untuk peranan dari Bapak Gembala, Wakil Gembala, dan hamba Tuhan yang melayani dengan kesabaran hati, dengan segala apapun. Untuk saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada hamba Tuhan, baik dukungan doa
baik dalam bimbingan, di dalam pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu, jika pada saat ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, itu karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kita dalam tali kasih persaudaraan di GKI Misi Aletheia ini. Jika pada hari Kamis tanggal 6 Agustus saya akan kembali, itu pindah ke Kalimantan, saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, para majelis, diaken, dan hamba Tuhan terus mendukung saya dalam doa, baik dalam pekerjaan, pelayanan saya yang ada di Kalimantan, untuk semua apa yang sudah diperbuat oleh hamba Tuhan, jemaat sekalian dalam dukungan doa, saya mengaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan jika ada segala kata-kata, tingkah laku yang tidak berkenan bagi Bapak, Ibu, jemaat, dan hamba Tuhan sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, saya mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Di luar
Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Berkatilah kami setiap yang sudah memberikan persembahan. Tolong supaya kami bisa tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami belajar dari hal kecil hingga hal yang besar. Demikian juga Tuhan, iman kami dari yang terkecil dan terus bertumbuh semakin besar dan semakin benar di hadapan Tuhan. Berkati bendahara gereja yang mengelola, Tuhan juga berkati, berikan hikmat, dan supaya persembahan ini berguna, dipakai untuk pelayanan di tempat ini dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengundang kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk berdiri. Kita akan mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja seluruh bumi mengakui iman yang sama. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Di daratku, di
benar untuk dipegang erat. Dosologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan pulang dan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk memasuki fase new normal, ada beberapa protokol kesehatan yang perlu diperhatikan. Diharapkan dari rumah, jemaat sudah memakai masker dan face shield, minimal masker. Semua kendaraan yang parkir menyesuaikan tempat yang ada. Khusus sepeda motor harus diatur sendiri, tidak diparkirkan petugas parkir, dengan jarak tertentu dengan tidak berhimpitan. Semua kendaraan yang parkir akan disemprot dengan disinfektan oleh petugas kebersihan gereja. Sebelum memasuki tempat ibadah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh jemaat yaitu mencuci tangan dan tetap jaga jarak Anda. Jemaat akan melewati cek suhu tubuh. Ketika suhu tubuh di bawah 37,5, Anda berhak mengikuti ibadah. Jemaat memasuki bilik disinfektan yang sudah disediakan dan tetap menjaga jarak. Gunakan salam sehat tanpa bersentuhan. Asr akan mengatur sirkulasi jemaat yang akan naik dan turun. Selama naik atau turun tangga, usahakan untuk tidak bersentuhan dan memegang handrail atau pegangan tangga.
Selama aktivitas ibadah berlangsung, jemaat tetap menggunakan masker dan menduduki kursi yang dipilih dari awal. Tidak diperkenankan jemaat untuk berpindah tempat. Seluruh ruangan di gereja ini telah disemprot disinfektan oleh petugas gereja sebelum digunakan untuk ibadah. Ketika selesai ibadah, jemaat dapat langsung meninggalkan tempat ibadah secara bergantian, tidak berkerumun, dimulai dari tempat duduk paling belakang. Boleh saling berkomunikasi, tetapi tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Diharapkan jemaat bisa langsung pulang tanpa harus duduk-duduk atau ngobrol satu dengan yang lain terlalu lama di gereja. Sebelum menggunakan toilet, ambil tisu untuk memegang handle pintu dan untuk membukanya. Setelah masuk toilet sebelum menggunakannya, silakan semprot disinfektan di kloset dan bisa melapnya dan membuang di tempat sampah yang sudah disediakan di dalam toilet. Ada 6 langkah yang harus diperhatikan oleh jemaat dalam mencuci tangan. Berdasarkan himbauan pemerintah mengenai ibadah di era new normal, ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh gereja. Yang pertama, bila jemaat yang sudah berusia di atas 55 tahun, maka sebaiknya dapat beribadah di rumah saja. Kemudian yang kedua, jika anak yang berusia di bawah 13 tahun, silakan beribadah di rumah. Ketiga, bagi mereka yang memiliki imunitas rendah atau memiliki penyakit penyerta yang memiliki faktor resiko tinggi seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung koroner, diharapkan untuk tidak beribadah di gereja. Kemudian, bagi mereka yang sedang menderita ISPA dan ibu yang sedang dalam keadaan mengandung dan menyusui, diharapkan beribadah di rumah. Gereja tetap akan memberikan fasilitas untuk beribadah secara online bagi setiap jemaat yang beribadah di rumah saja. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah di gereja, diharapkan untuk mendaftar dengan cara mengisi form yang sudah disediakan oleh sekretariat dan mengirimkan kembali kepada sekretariat via WA.